Bismillahirrahmanirrahim. Babul qa'dati bainal khutbataini yaumal jum'ati. Babul qa'dati, bermula ini tuh bab menerangkan duduk bainal khutbataini, antara dua khutbah, yaumal jum'ati, di dalam hari Jumat. Qala, berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Musaddadun. Qala Musaddad hadatsana Bishrun ibnul Mufaddal. Qala Bishrun hadatsana Ubaidullah ibnu Umar an Nafi'in an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Abdillah, kana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaktubu, khutbah siapa Nabi khutbataini, dengan dua khutbah, yakudu, duduk siapa Nabi, bainahuma, antara khutbataini, bainahuma, antara khutbataini. Jadi ini menerangkan duduk antara dua khutbah hari Jumat. Ini yang jelas kalau dalam madhab Syafi'i, duduk antara dua khutbah itu kan termasuk rukun, ya kan? Rukunnya apa? Khutbah. Nah, jadi duduk antara dua khutbah ini, dari hadis ini jelas bahwa khutbah itu dua kali. Antara khutbah pertama, kedua, di sela-sela duduk, di sela-sela duduk. Nah, masalah duduk ini khilaf. Jadi memang hadis seperti kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini yakudu bainahuma. Rasulullah itu duduk antara dua khutbah. Menurut Imam Syafi'i, duduk antara dua khutbah itu adalah wajib. Wajib. Ukurannya dalam madhab Syafi'i itu biqadri tumanina, biqadri subhanallah. Cuman gini, akmalnya atau sunatnya itu biqadri kulullahu wahad, dan juga membaca kulhu. Nah, jadi duduk antara dua khutbah ini dalam madhab Syafi'i kan termasuk rukunnya khutbah, kan? Minimalnya biqadri subhanallah, tumanina biqadri subhanallah. Kemudian sunatnya atau akmalnya, lebih sempurnanya itu kira-kira waktunya kulhu, dan lebih disunatkan lagi baca kulhu. Nah, antara dua apa? Gimana ya? Ya Bilalnya, maksudnya yang khotibnya ini. Khotibnya maksudnya. Khotibnya ini yang baca kulhu. Nah, ini dalam Syafi'i. Nah, dalam madhab Abu Hanifah dan Malik dan sebagian Hanabila itu tidak sunat. Jadi duduk antara dua khutbah sunat, disamakan dengan duduk istirahat. Duduk istirahat waktu sholat itu, ketika kita sujud dua kali kan berdiri, itu kan sholat istiqorah, samakan dengan itu. Nah, itu dalam madhab Hanafi dan madhab Malik itu sunat. Jadi sunat. Yang penting dalam madhab beliau, yang penting ada pemisah, antara yang khutbah pertama dan kedua. Misalkan gini ya, kita khutbah pertama, udah pakai duduk, terus diam sebentar, terus lanjut. Nah, itu sah, inda Malikin wa inda Hanabila, Ba'dul Hanabila. Jadi inda Hanafiyah wa Malikin wa Ba'dul Hanafiyah sah. Dia pakai duduk. Nah, yang penting dipisah sebentar ya kan, terus lanjut kedua. Nah. Jadi qadri subhanallah. Nah, bagusnya baca kulhu, baca kulhu. Nah, ini duduk antara dua khutbah. Maka ada riwayat dari Abi Ishaq, kata Abi Ishaq, ra'aitu aliyan yaktubu alal mimbar falam yajlis hatta faragha. Jadi ada riwayat dari Abi Ishaq, aku melihat Sayyidina Ali khutbah di atas mimbar itu enggak duduk sama sekali, hatta faragha. Jadi antara khutbah pertama dengan bisa berhenti sebentar terus lanjut lagi. Nah, ini yang termasuk dasarnya tadi yang mengatakan bahwa duduk itu adalah tidak merupakan rukun khutbah. Nah, kalau kata Syafi'i kan, wah ini kalau khutbah tidak duduk ya nggak sah, itu tidak memenuhi syarat itu kan. Nah, makanya Al-Badru Aini itu bahasanya begini. Menurut jumhur ulama, itu khutbah itu sekali aja cukup. Nah, itu bahasanya begitu, karena duduk tadi pemisah tadi menurut Hanafi, menurut Maliki. Kalau Hanabila ada dua riwayat, ada yang mengatakan duduk itu merupakan rukun, ada yang mengatakan apa? Tidak. Jadi ada dua pendapat dari Hanafiyah, dari Hanabila.
Sehingga bahasanya Badul Aini itu menurut jumhur gitu, khutbah itu cukup sekali. Dan ini ada juga mazhab Syafi'i, orang mazhab ulama ini yang ada mazhab Syafi'i itu ulama nyeleneh, namanya Imam Auza'i. Imam Auza'i kan Syafi'i. Apa Imam Auza'i? Auza'i. Itu juga mengatakan cukup khutbah itu sekali aja, ada masalah khutbah Jumat itu. Nah. Kayak gini ya perlu kita kaji. Sebetulnya gini ya. Orang ruwet itu gara-gara tidak mengakui khilaf, itu kayak ruwet itu kan. Coba kalau orang itu dibaca semua terus mengakui perbedaan pendapat, itu enggak ada saling menyalahkan, mengufurkan, itu enggak ada. Seharusnya enggak ada. Ya kan? Coba orang ya misalkan kita mengufurkan orang tawasul macam-macam, itu gara-gara tidak menerima perbedaan dan tidak menerima dalil orang lain. Sehingga kalau kalian kayak saya ini salah, nah itu repot. Sebenarnya kalau sama-sama dibaca semua khilaf-khilaf itu terus dia sadari memang kayak inilah adanya kan memang mudah-mudahan ikhtilaful imarah rahmah, aman, nggak ada orang yang sampai mengkafirkan, membid'ahkan, itu saya rasa nggak ada. Ya kan? Nah, itu faktornya itu. Makanya orang itu semakin pinter kan semakin tidak mudah menyalahkan kan, lapang dada, menyadari memang ada pendapat. Nah, gitu aja. Jadi aman. Iya enggak? Itu faktornya itu sebetulnya itu kan. Babul istima'i, bermulai bab menerangkan istima. Istima itu ada kesengajaan mendengarkan. Kalau sama, jadi ada istima, ada sama. Istima itu ada sengaja mendengarkan. Kalau sama itu bisa sengaja mendengarkan, bisa memang dia tidak sengaja tapi dengar. Kalau istima itu ada kesengajaan mendengarkan ilal khutbah. Nah, jadi khutbah itu memang harus sengaja kita dengarkan. Tidak boleh kebetulan kerungu ora oleh, kudu istima. Nah, di bahasanya kan. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Adam, qala Adam, hadatsana Ibnu Abi bin Anizuri an Abi Abdillah Al-Aghor, an Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana apabila ditemui yaumul jum'ati, ini karena namanya karena tam tidak punya khobar. Apabila ditemui yaumul jum'ati, hari Jumat, waqafat maka berhenti berdiri al malaikat malaikat ala babil masjid, di atas pintu masjid, yaktubuna kali menulis malaikat al awala pada yang datang pertama, fal awal maka yang pertama urut. Wa mathal muhajiri, bermula perumpamaan orang yang berangkat pagi-pagi, berangkat duluan pagi-pagi, itu kamathal ladzi seperti orang Yahudi yang bersedekah memberi hadiah siapa aladi badanatan pada unta. Kemudian yang kedua sumakaladi, kemudian seperti orang Yahudi yang hadiah siapa aladi bakorotan pada sapi termasuk kerbau. Terus seterusnya yang ketiga sumakapsan, kambing gibas. Terus yang kelima suma dadajata, kemudian ayam jago, suma baydotan, kemudian telur. Faida khoroja, maka apabila keluar al imamu siapa imam, tawau faida kharaja, maka apabila keluar al imam siapa imam, aywaqo ada alal mimbar, jadi imam keluar terus dia sudah duduk di atas mimbar, maksudnya gitu. Tawau maka melipat siapa malaikat suku fahum pada beberapa buku catatan, pada beberapa buku catatannya malaikat, wayastamiuna dan mendengarkan siapa malaikat az-zikra pada khutbah, az-zikra pada khutbah, mendengarkan al-dzikra pada khutbah, al-dzikra pada khutbah. Nah, ini judul al-istima' ilal khutbah itu diambil dari ini, wa yastami'un al-dzikra. Nah, jadi judul kan istima' ilal khutbah itu diambil dari ini oleh Imam Bukhari, wa yastami'u al-dzikra, mendengarkan sama malaikat al-dzikra pada khutbah. So malaikat yang tidak kewajiban sholat Jumatan saja itu memperhatikan khutbah. Itu maknanya gitu kan. Nah, apalagi kita yang berkewajiban Jumat, maka tentunya istima' ilal khutbah. Kita harus ada kesengajaan, memang benar-benar mendengarkan khutbah. Nah, ini dari Abu Hurairah Rasul bersabda, kalau hari Jumat ini ada malaikat spesialis, ini bukan malaikat hafadhah perharian, bukan, ini spesialis setiap hari Jumat. Itu mereka tegak di pintu masjid menulis mana yang datang pertama. Kemarin kan ada 3 pendapat kan. Mulainya ada yang mengatakan fajar sodik, ada yang mengatakan mulai munculnya matahari, ada yang pada zawal. Intinya 5 waktu dibagi 5 ini.
Nah, entah sampean Pak Sudikin milih yang mana ini kan? Kalau apa? Oh iya, banyak ini malaikat ini. Ini spesialis nyat yang orang-orang datang ini. Nah, ketika kapan berhentinya? Kalau imam ini sudah keluar terus duduk di atas mimbar. Berarti kan dia siap khutbah imam ini kan? Ah, siap khutbah. Iya. Belum. Belum, makanya imam itu disunatkan belakangan datangnya. Itu kan? Apa? Naik mimbarnya yang iya, cuman kalau misalkan Pak Sudikin imam ini karena khusyuk datangnya duluan kan, sambil nunggu jamaah ya kopiah dulu macam-macam sholat sunat kan, nanti baru duduk. Makanya kalau memang ada pendapat termasuk Imam Abu Hanifah, imam kharajal imam itu ya imam sudah keluar. Nah kalau sudah keluar, misalkan Pak Rojab imam itu sudah keluar kan ya repot. Anu sudah keluar berarti kan nggak ditulis, padahal Pak Rizal belum sampai ke masjid, belum duduk ke mimbar. Makanya yang masyhur dari ahli hadis menafsir kharajal imam itu keluar terus duduk ala mimbar. Nah, tadi kan siap khutbah. Makanya terus malaikat yang khusus spesialisnya tadi mereka berhenti menulisnya sehingga orang yang datang setelah itu nggak masuk catatan ini. Jadi bonus pahala ini nggak dapat. Jangankan jajan telur baik nggak dapat. Ya, telur baik dapat ini kan. Kalau imam baru keluar dicatat imamnya nggak. Nah, kan kasihan kan. Tutup. Nah, memang ada yang pendapat seperti itu. Cuman yang kuat itu adalah waqa'ada alal mimbar. Kalau sudah di atas mimbar. Selama ini kami memahami masuk. Nah, memang kalimatnya kayak gitu. Memang ada yang pendapat seperti itu. Cuman mayoritas ahli hadis itu maksudnya kalau keluar terus waqa'ada alal mimbar. Dia duduk di atas mimbar. Makanya imam malaikat menutup sukuf. Karena para malaikat mau mendengarkan khutbah. Mau mendengarkan khutbah. Apa? Iya, jadi buku yang digunakan untuk nyatet kan. Karena lembaran-lembaran untuk nyatet kan. Wah, ini absen kan? Buku absen kan? Wah, ini Pak Rojab ini duluan. Nah, ini kan hadir kan. Wah, ini grup Assalami belakang-belakangan ini nampaknya kan. Kalau peninggalan sampai ditutup enggak dapat tadi. Enggak dapat. Terus beliau ini apa Pak? Mungkin apa Pak? Jadi pokoknya dapat ya. Iya pokoknya dapat, Jumatnya dapat. Bonus tadi itu loh yang kan tadi mulai pertama itu kan unta, terakhir adalah telur. Ya kalau sudah tutup ya nggak dapat, jangan telur pun nggak dapat. Nah, di bonus juga dapat. Jadi imamnya kan memahami hadis ini. Iya. Dia datang duluan. Gimana? Imam. Iya. Kalau dia datang belakangan, pikir saya cuma dapat telur. Nah dia spesialis ya ada nilai sendiri, imam ada nilai sendiri. Tidak berlaku untuk imam. Tidak berlaku untuk imam ini. Ini ilah imam. Imam. Nah, sekarang gini, dari hadis ini judulnya kal istima' ilal khutbah, berarti ada tujuan mendengarkan khutbah. Ini begini, ulama itu ittifaq bahwa insot ilal khutbah, katakan mendengarkan khutbah dengan seksama, itu adalah ulama ittifaq matlubun, artinya dianjurkan. Nah cuman bahasa ini apakah insot artinya memperhatikan khutbah, mendengarkan khutbah itu hukumnya sunat apa wajib, ini yang ulama khilaf. Kalau madhab syafi'i ini qaul jadid itu hukumnya insot atau istima itu sunat. Qaul jadid. Kalau qadim wajib. Begitu pula Imam Malik, Imam Auza'i. Gitu Imam Malik kan. Imam Abu Hanifah, Imam tiga dari 4 imam. Itu yang Imam Syafi'i insot hukumnya sunat. Kemudian yang 3 imam, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad itu mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Nanti di belakang nanti akan ada ansid bareng nanti kan. Nanti kita bahas. Jadi 3 imam ini berbeda pendapat. Imam Syafi'i qaul jadid itu mengatakan sunat insot. Kalau qaul qadim mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Ini berkaitan
Dan imam itu kadang beda. Kita gimana? Ini yang dimaksud khotibnya apa imamnya? Nah ini makmumnya. Maksudnya ketika khutbah itu ketika imam ini gini maksudnya yang asri itu imam plus khotib plus imam. Nah ketika imam khutbah katakan khotib. Nah khotib itu khutbah kan gitu maksudnya kan. Maka insot bagi jamaah mendengarkan khutbah ini kalau Imam Syafi'i dalam qaul jadid itu sunat. Itu sunat, qaul qadimnya wajib. Yang 3 imam yang lainnya itu mengatakan wajib. Jadi perbedaannya menanggapi gini kan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u la situ itu. Kalimat fastami'u wang situ. Itu kalau Asy-Syafi'i yang qaul jadid itu sunat, amarnya amar sunat. Kalau yang 3 ini amar wajib. Nah, itu perbedaannya. Nanti insya Allah di belakang nanti dikupas lagi ini. Apa? Pembagian pahala antara khotib dan imam yang berbeda. Ini siapa yang mendapat prioritas itu? Yang khotibnya atau yang menjadi imamnya? Sebab kita ini terpisah. Sebetulnya gini, kalau dalam fikih itu kan gini. Bagusnya ketika siapa yang khotib yang imami. Maka ada kalau gantian hukumnya makruh. Misalkan khotib sendiri, imam sendiri, kan gitu kan makruh. Nah, maka sayuksanya setiap khotib ya jadi imam. Cuman yang berlaku di kampung-kampung kan tidak begitu ya. Khotib sendiri, imam sendiri. Ya bagi-bagi pahala itu kira-kira. Aku saya mohon itu lah saya itu dan khutbah itu mana kecil lah kan. Apa? Dan saya ikut pimpinan kecil gitu. Maksudnya ada yang arti khutbah gitu Pak Syed? Masa MTS kelas 3 belum lulus kok sudah khutbah di sana belajar khutbah. Tapi sah enggak ya? Dosa menurut saya, tapi ojo ngono. Itu sampean tuh harus usulnya itu ke apa? Pengurus masjidnya ya lah. Tapi dia itu misalnya kalau ayam loh, kayak umpamakan ayam itu Joko kentil. Itu ketemu babon, ketemu induk itu gak berani. Yang berani itu ya yang baik. Itu belum berani kok ditakungkoh. Wah, kamu pentil. Pokoknya diremehkan apa konsepnya. Jago-jago pentil, macam saya pentil dan Joko tak pentil kan. Aku setuju. Tahu itu syukur. Mana tu ni kan dia. Nah. Iya Pak Rujab. Sampean bilang aja sama pengurus masjidnya, Pak. Yang khutbah itu kami lah tua mas itu khutbah anak kecil gitu. Katanya, saya mondok di khutbah, mau gagal mulu, gagal. Iya, itu masalahnya. Iya masalahnya. Baik gagal kalau itu gagal, itu khutbah. Khutbah kok amal sukses sudah. Sampai ini menyumbang. Saya kiai bayar utang. Babu idaro al imam, bab idaro apabila melihat al imamu siapa imam. Imam melihat rojulan pada orang laki-laki, jaa yang datang siapa rojul, wawa khali bermula rojul, yaktubu itu khutbah siapa rojul, siapa imam, wawa khali imam itu khutbah siapa imam, amaro maka perintah siapa imam pada rojul, perintah ayu soli ayu soliyah dengan hendaknya solat siapa rojul rokaat ini dengan 2 rakaat. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'man, qala Abu Nu'man hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Amr ibn Dinar an Jabir ibni Abdillah. Qala Jabir saat telah datang an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat telah datang rojulun siapa orang laki wa nabiyu padahal wa nabiyu Khalil bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbah siapa Nabi an-nasa pada masyarakat, katakan sahabat, yaumal jum'ati. Terus faqala maka berkata siapa Nabi, as-sholaita ya fulan, as-sholaita adakah sudah sholat siapa kamu ya fulan. Qala berkata siapa Rasulullah, belum ya Rasulullah. Qala Nabi, kum, jangan duduk kamu, kum, berdirilah kamu. Farka maka sholatlah kamu rakaat ini dengan 2 rakaat.
farka maka sholatlah kamu rakaataini dengan 2 rakaat, rakaataini dengan 2 rakaat. Apa? Kurang bi? Farka mawon lho, rakaataini di mana nih? Enggak. Kum farka kan? Lah iya. Rakaataini di mana? Enggak ono. Loh, ada rakaataini enggak? Memang ada rakaataini. Kum berdirilah kamu terus farka maka sholatlah kamu rakaataini dengan 2 rakaat. Jadi kalimat farka rakaataini yang dibuat dasar ayu sholia rakaataini itu. Maksud ada rakaataini? Enggak ono ya. Oh. Enggak ada semua. Menurut saya ada ini. Jadi kata Jabir ada seorang laki-laki datang namanya Sulek, ini namanya Sulek, laki-laki namanya Sulaikun. Itu datang waktu pas Nabi itu khutbah hari Jumat. Terus tahu-tahu dia langsung duduk. Terus tanya oleh Nabi, "As-sholata ya fulan?" "Hei, kamu udah sholat? Belum ya Rasulullah?" "Kum." Maka kum bangun, bangkit, berdirilah. Dirilah kamu, sholat telah 2 rakaat. Nah ini yang perlu difahami. Ini satu, setiap orang masuk masjid itu kan sunatkan tahiyatul masjid. Setiap tahiyatul masjid. Nah sehingga orang yang ketika duduk, misalkan masuk masjid, terus dia lupa belum tahiyatul masjid, dia duduk lupa ya kan? Nah, atau tidak paham, tidak ngerti. Atau langsung ingat, saya belum tahiyatul masjid, bilang langsung berdiri tahiyatul masjid. Biasanya kum, tadi kan duduk dulu kan, maka Nabi kum. Nah, ketika duduknya itu lupa tidak sengaja dan baru sebentar kum, sholat telah kamu 2 rakaat kata Nabi. Ini maksudnya sholat tahiyatul masjid. Nah Nabi sedang khutbah terus nyuruh orang laki-laki, ini berarti yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu walaupun dalam keadaan khutbah itu boleh. Nah, ini kan kum, kamu berdiri, kamu sholat belum? Sholat telah kamu 2 rakaat. Nah ini gini, Imam Nawawi menerangkan hadis ini jelas dasarnya madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dan fuqaha muhadis yang lain. Apabila ada seorang masuk masjid jamek itu masjid yang dibuat Jumatan, walau imam ini sedang khutbah, disunatkan baginya sholat 2 rakaat yaitu tahiyatul masjid dan dimakruhkan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nanti ini kalau nggak paham bisa ditanyakan ini kan. Nah, cuman disunatkan sholatnya ini ayat az-zawajah. Nanti ayat az-zawajah itu cepat-cepat, nanti ukuran cepat-cepat di belakang nanti ada hadisnya nanti dibahas. Nah, cuman Imam Malik dan Abu Hanifah la yusoliyah, enggak perlu sholat. Karena gini, ini tadi kan Imam Malik, Imam Hanifah sepakat dengarkan khutbah itu wajib. Sedangkan tahiyatul masjid itu sunat. Nanti gara-gara hal yang sunat kemudian yang wajib tertinggalkan, istimanya tertinggalkan. Itu maksudnya kan. Makanya kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, orang sedang khutbah, dia baru masuk masjid, enggak usah sholat. Tahiyatul masjid itu sunat. Kamu istimak khutbah itu wajib, insut khutbah itu wajib. Nah, jadi itu namanya gaya gimana ini? Rata-rata itu ngantuk. Terus? Kalau wajib kan penjelasan. Jadi harus ikut Imam Syafi'i saja. Dari Imam Syafi'i saja. Oh itu. Jadi sepakat Imam Syafi'i saja. Jadi cara sampean sepakat yang mana Pak Rajab? Syafi'i aja. Iya. Menyelamatkan kantornya ya. Jadi gini Pak Rajab, dalam madhab Syafi'i tadi insot itu kan sunat, ya nak sunat. Tapi dalam rukun-rukun khutbah, nah ini kan, ini yang nama insot itu wajib. Insot itu wajib. Nah, sehingga imam ini harus katakan khotib, nanti Syafi'i zaman imamnya khotib kan. Khotib ini harus dalam khutbah mengeraskan suara, kira-kira diperkirakan orang jamaah ini dengar, Muhammad dia tidak kopok itu dengar. Nah itu.
Jadi memang rukun-rukun itu harus dengarkan wajib. Apa? Yang wajib hanya 40. Iya. 40 itu ada yang mengatakan nggak harus 40. Iya. Oh gitu. Jadi sampai yang murah-murah sekarang ada yang ngantuk tadi itu. Nah, berarti Pak Rojab ini mungkin sering ngantuk ini kan makanya. Setelah itu cepat jadi dengar itu berapa kali itu. Iya. Jadi kami pernah juga masalah itu. Jadi beliau bilang itu ketika kita ketinggalan datang Jumat, itu boleh qobliyah Jumat dengan televisi kita punya satu itu boleh. Iya. Oh. Nanti itu masuk. Iya. Ya benar. Jadi gini. Sebenarnya nanti bab hadis setelahnya ini nanti ada ini. Hadis setelahnya ini ada. Jadi gini. Misalkan gini. Orang masuk masjid ya dia belum tahiyatul masjid, bahkan belum qobliyah. Belum qobliyah. Nah ini padahal anjurannya adalah tahiyatul masjid. Sekarang dia belum qobliyah, maka disatukan boleh. Jadi misalkan tetap 2 rakaat sholatnya, lebih 2 rakaat itu haram. Jadi imam dalam kata khutbah sholat lebih 2 rakaat itu haram, tetap 2 rakaat tapi diniati 2. Diniati tahiyatul masjid juga diniati qobliyah Jumat, tidak masalah, digabung. Apa soal-soalan digabung. Nah, sepakat sampean kan? Nanti boleh. Namanya bukan untuk Jumat. Iya. Kali set bagian niat aja. Iya, diniati 2. Jadi usolli tahiyatul masjid wa qobliyatul Jumat rakaat ini. Bukan kita sholat ya sudah terkabul. Ya biasanya gitu. Nah gini. Nanti sebetulnya nanti mau saya bakas di belakang, nanti itu ada di belakang itu. Jadi tidak kita teruskan diri nanti kita setelah ini kan ada hadisnya nanti kan, jadi biar juntrung kan, biar juntrung. Jadi ini betapa pentingnya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Sampai-sampai ulama Ad-Dhairiyah itu mengatakan, cobalah orang istimak saja mendengarkan khutbah itu kan wajib. Sampai tetap dianjurkan tahiyatul masjid. Sehingga ulama Ad-Dhairiyah itu mengatakan kalau itu wajib. Sebab alasan la yutrakul wajib ila liwajibin. Istimak kan ditinggalkan karena perkara yang wajib. Sampai gitu, saking pentingnya tahiyatul masjid. Maka jangan disalahkan ada ulama sebagian yang mengatakan tahiyatul masjid wajib. Istimak kan wajib tadi kan. Nah, sementara kayak tahiyatul masjid itu sunat, mosok gara-gara sunat kok yang wajib tinggalkan. Maka ulama Dhairiyah, Abu Dhairi pengikutnya itu mengatakan tahiyatul masjid wajib. Karena la yutrakul wajib ila liwajibin. Kan perkara wajib enggak ditinggalkan kecuali perkara yang wajib. Itu alasannya. Nah, ini seperti khilaf-khilaf kayak gini harus kita sadari. Jadi kita baca, kita sadari sehingga tidak menyalahkan. Nah, tidak menyalahkan. Yang penting dia punya alasan yang jelas, ada dasarnya. Ada yang berpendapat gini, Nabi nyuruh sholat tadi, kan kamu belum sholat 2 rakaat. Itu Nabi ketika nyuruh tuh khutbahnya berhenti. Maka ada riwayat dakhala rajulun al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum farka rakaataini wa amsakanil khutbah hatta farahu min sholatihi." Nah, ini yang dibuat dasar oleh Al-Maliki dan Hanafi. Tadi itu masalahnya gini, Nabi memang nyuruh dia itu sholat, cuma Nabi ketika nyuruh itu berhenti khutbah. Berhenti. Nah, setelah orang itu selesai baru Nabi khutbah lagi. Nah, itu alasan tetap istimna itu wajib, enggak sunat. Nah, kuat juga pendapatnya ini kan. Pendapat juga kuat juga ini. Nah, hal seperti itu kan nggak berlaku bagi kita ya kan nggak berlaku bagi keadaan sekarang itu kan. Misalkan zaman khutbah kan lanjut aja. Kalau datang berhenti kan datang lagi. Wah. Nah, ada yang berpendapat juga seperti yang dimuskili sampean. Ini kejadian Nabi yang dikatakan Nabi terjadi seperti ini hanya khusus sulek saja. Dan katakan gitu. Yang lain nggak bisa seperti ini. Coba seperti ini nanti kayak sampai tadi kan khutbah datang berhenti, walah repot. Nggak selesai nanti kan. Nah, terus percakapan
antara khotib dengan jamaah juga kan ini percakapan juga. Iya. Terus yang ada riwayatnya apa itu? Waktu masalah kiamat itu ya kemarin ya. Iya. Kiamat, apa nanya waktu kiamat, siapkan itu kan. Nah, ini khusus untuk nabi atau kita juga ketika Nggak, khutbah bisa juga gitu? bisa. Tadi kemarin kan dijelaskan kan, ini dalilnya di tengah-tengah khutbah, khotib bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti kemarin Umar kan ada khutbah terus Sayyidina Utsman baru datang ini kan. Mos kamu datang. Mandindak ketinggalan pulau kan gitu. Berarti kan enggak zaman Nabi saja itu kan, enggak zaman Nabi saja itu kan. Jadi geger gitu Pak. Memang hal-hal kayak gitu tuh gimana ya? Perlu adanya kan, insyaallah Mas. Makanya gini Ibnu Arabi itu juga mendukung pendapatnya Abu Hanifah Malik bahwa insot mendengarkan khutbah itu wajib. Kata beliau Ibnu Arabi itu sholat ketika imam khutbah itu haram. Alasannya 3. Yang pertama Al-Quran atau idza quri'al Quran fastami'u. Kalau Quran dibaca fastami'u, maka dengarkan. Ini berarti termasuk yang memaknai amar wajib istama'. Coba imam sedang melakukan hal yang wajib, bagaimana dia meninggalkan perintah yang wajib demi sunat. Nah, yang kedua alasannya sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansid faqad lahu fa idza kana al-amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar